Kehilangan tinggi tekan itu ada dua jenis, yaitu kehilangan tinggi tekan mayor atau kehilangan tinggi tekan yang besar, dan ada yang minor. Untuk kehilangan tinggi tekan yang mayor ini disebabkan oleh gesekan atau friction dan turbulensi cairan. Besarnya itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini, Hagen-Poiseuille ini, dengan rumus HF sama dengan 32 V L nu dikali GD kuadrat, dengan ini V-nya adalah kecepatan, nu kentalan kinematis, L adalah panjang pipa, D diameter pipa, dan G ada percepatan gravitasi. Nah, ada satu lagi persamaan yang lebih sering kita gunakan, yaitu persamaan Darcy-Weisbach, yaitu dengan rumus FLV kuadrat dibagi 2GD. F adalah koefisien kasaran Darcy, L panjang pipa, V adalah kekentalan kinematis atau nu ya, maaf. Nu kuadrat kekentalan kinematis, D adalah diameter pipa, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, nilai F itu ditentukan tergantung pada angka kekasaran dari pipa tersebut. Ini kita bahas F ya, kita sekarang membahas F yang dari persamaan Darcy-Weisbach ini. Nilai F-nya bagaimana cara menentukannya atau koefisien geseknya. F koefisien gesek dari Darcy-Weisbach ini tidak berdimensi. Untuk aliran laminer, koefisien gesekannya ini kita tentukan dengan rumus 64 dibagi angka Reynolds. Sedangkan untuk pipa yang untuk aliran turbulen, pipa itu dapat bersifat hidraulis halus atau hidraulis kasar. Nah, untuk pipa halus, rumus gesekan F-nya adalah F sama dengan 0,316 dibagi angka Reynolds pangkat 0,25, yaitu untuk aliran turbulen yang ketika RE-nya itu angka Reynolds-nya itu lebih dari 4000. Kalau di sini sampai 10 pangkat 5. Dalam praktek, pipa yang digunakan kebanyakan tidak halus tetapi mempunyai kekasaran dinding. Nah, tahanan pada pipa kasar itu lebih besar daripada pipa halus ya, jelas. Kalau pipa halus dia kekasarannya tentu lebih, tahanannya itu tentu lebih kecil. Nah, untuk pipa yang kasar, maka nilai F ini merupakan fungsi dari angka Reynolds dan K per D. Nah, fungsi ini kita tentukan dengan menggunakan diagram Moody. Jadi pada tahun 1944, Moody mengemukakan suatu grafik yang di sana kita bisa menentukan F bergantung dari angka Reynolds dan kekasaran relatif atau K per D. Ini adalah merupakan grafik Moody-nya. Ini sudah saya tambahkan hasil dari contoh soal. Untuk nilai K itu bisa kita lihat dari tabel ini, tergantung jenis pipanya. Kalau kaca nilai K-nya 0,0015 mm, kalau besi, dilapis aspal, besi tuang, dan lain-lain, ada angkanya di sini sampai pasangan batu, nilai kekasarannya besar, itu 6 mm. Nah, grafik Moody juga itu dapat dinyatakan dengan persamaan Swamy-Jain 1976 dengan rumus ini, sehingga kita bisa menentukan nilai F tadi dari grafik Moody atau dari rumus ini.
Nah, kalau tadi yang kita bahas adalah kehilangan tinggi tekan yang mayor. Nah, sekarang kita membahas kehilangan tinggi tekan yang minor. Nah, kehilangan tinggi tekan yang minor ini disebabkan akibat adanya eh, pelebaran saluran, penyempitan saluran, belokan. Jadi ada rongga keluar, rongga masuk. Itu adalah penyebab dari kehilangan tinggi tekan kecil. Nah, untuk pipa yang punya panjangnya lebih dari 1000 kali diameternya, artinya dia panjang sekali, kehilangan tinggi tekan akibat gesekan adalah yang paling berpengaruh. Ya, sehingga kehilangan tinggi kecil atau minor losses itu dapat diabaikan. Jadi untuk pipa yang sangat panjang, maka minor losses ini kehilangan tinggi tekan kecil ini dapat diabaikan. Tetapi jika pipanya pendek, maka minor losses ini harus diperhatikan. Rumus untuk menghitung minor losses ini adalah secara umum HE sama dengan alfa dikali V kuadrat per 2G. Ini maaf harusnya alfa ya. Ini adalah koefisien kehilangan tinggi tekan. V kuadrat per 2G kecepatan aliran kuadratkan dibagi 2 kali percepatan gravitasi. Kita lihat ke contoh soal. Jika sebuah pipa panjangnya 1500 meter, diameter 20 cm, jika ada air mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik, maka dengan koefisien gesekan F sama dengan 0,02, kita diminta untuk menghitung berapakah kehilangan tenaga atau kehilangan tinggi tekan karena gesekan. Ya. Ini diameter 20, berarti apakah ini termasuk pipa yang panjang atau pendek ya, bisa dilihat. Untuk soal yang pertama, kehilangan tenaganya langsung kita hitung dengan rumus dari si Weisbach. Ya, rumusnya bisa dilihat di slide yang tadi. FL V kuadrat per D dikali 2G. Maaf tadi di bagian sebelumnya V kuadrat tadi saya sebutkan kehilangan kentalan kinematis ya, seharusnya adalah kecepatan. Jadi FLV kuadrat per 2DG, V kuadratnya ini adalah kecepatan. Jadi 0,02 dikali 1500 dibagi 0,2, tadi karena diameternya 20 cm, lalu dibagi lagi dengan 2 dikali G, sehingga hasilnya adalah 30,58 meter. Untuk soal yang kedua, air mengalir melalui pipa diameternya 15 cm, debit alirannya 20 liter per detik. Jika panjang pipa 2 km, hitung kehilangan tenaga di sepanjang pipa jika koefisien gesekannya F 0,015. Jadi di sini koefisien gesekan F-nya sudah diketahui juga. Nah, karena tadi yang diketahui adalah debit, maka kita perlu menghitung dulu kecepatan sama dengan debit dibagi luas penampang. Q-nya 0,02, lalu ini Pi D kuadrat per 4, D-nya 0,15 meter, sehingga V kecepatannya adalah 1,13 meter per detik. Lalu tinggal kita hitung kehilangan tenaga seperti tadi, F LV kuadrat per D 2G, F-nya juga sudah diketahui, L-nya 2000, 0,15 adalah diameternya. Lalu kecepatannya 1,13 dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali 9,81, yaitu percepatan gravitasi, sehingga kehilangan tenaganya adalah 13,07 meter. Soal yang ketiga adalah ketika air mengalir
Di dalam pipa diameternya 75 mm dan angka Reynolds-nya 80.000 jika tinggi kekasaran K sama dengan 0,15 mm. Berapakah koefisien kekasaran pipa tersebut? Tentukan dengan grafik Moody dan rumus Swami-Jain, bandingkan hasilnya. Jadi di sini kalau yang tadi sudah diketahui F-nya, nah di sini kita diminta untuk mencari sendiri F ya, koefisien kekasaran pipa dengan grafik Moody dan rumus Swami-Jain. Diketahui angka Reynolds-nya 80.000, lalu K 0,15 mm, D-nya 75 mm, sehingga K per D adalah 0,15 bagi 75 adalah 0,0022 dan angka Reynolds-nya 80.000. Nah, dengan menggunakan diagram Moody di sini, maka pertama kita lihat dulu bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds adalah 8 kali 10 pangkat 4 seperti yang diketahui tadi. Jangan lupa bahwa di sini ketika ada 10 pangkat 3, maka angka selanjutnya adalah 2 kali 10 pangkat 3, 3 kali 10 pangkat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini semuanya 10 pangkat 3. Baru setelah itu 10 pangkat 4. Dan karena ini adalah logaritmik skalanya, dia ketika 10 pangkat 4 ini selanjutnya bukan 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 3, tapi dia langsung multiplikasi setiap 10 pangkat 4. Jadi ini 10 pangkat 4, maka ini 2 kali 10 pangkat 4, 3 kali 10 pangkat 4, 4 kali 10 pangkat 4, 5, 6, 7. Nah, inilah yang kita cari 8 kali 10 pangkat 4. Jadi 10 pangkat 4-nya di sini, maka ini 2, 3 ini sampai di sini adalah 8 kali 10 pangkat 4. Nah, dari sini ini kita tarik garis ke atas. Biar kita tarik garis masih melebihi bagian atasnya tidak masalah. Lalu kita lihat yang dari kanan adalah relative pipe roughness atau kekasaran relatif dari pipa, yaitu 0,0022. Nah, kita cari 0,002 di sini, maka 0,0022 misalnya anggap ada di sini. Ini kita tarik garis ke kiri. Nah, ini karena masih belum bertemu dengan garis yang vertikalnya, maka kita mengikuti garis yang ada di bawahnya. Ini lalu geser ke atas, ikut miringnya juga sampai sini. Nah, ketika bertemu dengan garis vertikal dari angka Reynolds, baru kita tarik garis yang horizontal terus ke kiri, nah sampai sini. Nah, maka nanti kita akan dapatkan bahwa angka koefisien kekasaran friction factor ini sesuai dengan hasil yang didapat, yaitu nilai F-nya adalah 0,0256. Dengan menggunakan diagram Moody tadi, sebelah kiri tadi yang kita dapat 0,0256. Nah, dengan menggunakan rumus Swami-Jain kita substitusikan angka-angka yang diketahui. F sama dengan 0,25 dibagi log ini K, 0,15 dibagi 3,7 dikali D, D-nya 75 ditambah 5,74 dibagi angka Reynolds 80.000 pangkat 0,9 dan semuanya dikuadratkan, hasilnya adalah 0,0257. Jadi antara rumus Swami-Jain tadi dan hasil dari diagram Moody itu tidak berbeda jauh ya. Nah, ini adalah soal, kalian bisa mencoba mengerjakannya. Itu sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.